yang kami hormati, ladies and gentlemen, melanjutkan acara. Mari kita simak bersama keynote speech dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia telah berhasil melewati separuh perjalanan pada tahun 2022 dengan penuh keyakinan. Pandemi telah berhasil kita kendalikan dan saat ini masyarakat telah aktif menjalankan kegiatan. Kondisi COVID-19 di Indonesia masih relatif terkendali, terutama jika dibandingkan pada puncak Delta atau Omicron. Ini terlihat dari data rawat inap di rumah sakit, bor, hingga jumlah orang meninggal yang masih sangat terkendali. Kita harus terus menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan momentum pemulihan ekonomi dari penanganan pandemi saat ini. Untuk menjaga aspek kesehatan, pemerintah akan terus mendorong akselerasi booster dan juga disiplin penggunaan peduli lindungi. Dalam hal pencapaian ekonomi, pertumbuhan PDB di kuartal kedua 2022 mencapai 5,44% year on year. Hal ini melampaui perkiraan banyak pihak. Ini artinya masyarakat mulai berbelanja, berpergian, dan bersosialisasi secara normal. Capaian investasi sejauh ini menunjukkan performa yang cukup baik sekali dan menunjukkan kinerja yang tinggi dan stabil selama masa pandemi. PMA, PMDN mampu tumbuh tinggi 35,5% year on year pada triwulan 2 2022. Pertumbuhan kredit, investasi, dan modal kerja juga telah kembali mencapai double digit. Di sisi lain, pertumbuhan ekspor Indonesia mencapai rekor pada tahun 2021, mencapai 232 miliar US dollar. Ekspor besi dan baja menyumbang 70% kenaikan ekspor jika dibandingkan rekor sebelumnya 203 billion US dollar pada tahun 2011. Hingga Juli 2022, ekspor besi dan baja mencapai 16,46 miliar US dollar, dan kami perkirakan bisa mencapai sekitar 30 miliar US dollar pada akhir tahun ini. Indonesia dalam pemulihan ekonomi saat ini memang sangat berbeda bila dibandingkan negara lain. Pertumbuhan ekonomi negara lain berada pada fase yang mulai menuju perlambatan dihadang dengan permasalahan inflasi. Indonesia memahami bahwa efek inflasi global akan ikut mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Maka dari itu pemerintah mengarahkan fokus saat ini pada pemulihan ekonomi, terutama menjaga daya beli masyarakat dan memastikan investasi dapat terlaksana. Semua harapan tersebut seperti slogan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun ini, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bila kita tentunya harus bangga bahwa Indonesia menjadi pilihan di saat perekonomian global menjadi tantangan. Tentu kita akan terus melangkah dan pemerintah memastikan pembangunan akan terus berjalan. Bauran kebijakan pemerintah akan dapat berjalan berkat dukungan masyarakat, terutama para pelaku usaha dan investor. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi dan penciptaan peluang usaha agar perekonomian Indonesia dapat mencapai kemajuan seperti yang kita harapkan bersama-sama. Saya memberikan apresiasi bagi Mandiri Investasi, Bank Mandiri, dan Bapak Ibu yang hadir pada acara Market dan Investment Outlook 2020 hari ini karena telah terus mendukung mobilisasi investasi individual menjadi investasi jangka panjang melalui sektor pasar modal di Indonesia. Saya berharap kedepannya peran aktif Mandiri Investasi dapat menumbuhkan basis investor pasar modal harus terus ditingkatkan untuk mendukung stabilitas perekonomian Indonesia. Bila kita semua kompak, kita menjadi satu padu, apapun tantangan kita hadapi tentu akan kita bisa dapat lalui dengan baik. Sekali lagi terima kasih.